Yamaha Mio M3. Seperti di awal video, di bagian lubang knalpot itu keluar asap putih. Kemudian tahap pengecekan ini, kalau tidak ring shakernya berarti kerusakan ada pada seal clamp-nya. Antara dua itu, antara seal clamp dan ring shaker, karena ngebulnya itu ketika RPM digas atau RPM tinggi ya. Namun saat nanti ketika mesin panas itu kadang hilang sendiri. Ini tahap pembongkaran untuk pengecekan apakah kerusakannya di bagian seal clamp-nya atau di bagian ring pistonnya. Karena menurut konsumen ini boringnya ini belum lama dilakukan penggantian. Kalau suara halus, cuman kendalanya itu ada keluar asap saat RPM ditarik atau RPM menengah ke atas ya. Untuk menghindari praduga-praduga lain, langsung saya cek dan saya teliti kerusakan di bagian ring shakernya atau di bagian seal clamp-nya. Kemudian kalau jenis Honda itu harus ada yang lepas rangka, ada yang lepas baut shock. Kalau untuk jenis Yamaha ini cukup seperti ini, itu bisa terlepas semua untuk bagian kop dan boringnya ya, tanpa memisahkan dari rangka. Seperti ini kalau saya mengerjakannya, tetapi butuh kehati-hatian dan ketelitian ketika nanti memasang gigi sentriknya atau saat mengetopkan. Ini saya buka di bagian kop, saya cek dulu. Ini lembab oli. Ini lembab oli yang menandakan bisa dari seal clamp-nya atau bisa dari ring shaker. Intinya oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran sehingga terjadi asap putih yang keluar dari lubang knalpot tadi. Ini basah atau lembab oli ya. Ini indikasi bisa dari seal clamp dan bisa juga dari ring piston. Untuk pengecekan seal clamp-nya nanti saya perlihatkan. Kemudian teman-teman, di bagian shaker itu bisa dilihat, nah itu ada oli ya. Nah ini saya perlihatkan lebih jelas seperti ini. Nah di bagian ujung piston ada oli yang masuk. Nah ini ada oli yang masuk. Kemungkinan besar kalau oli banyak seperti ini bisa jadi dari ring shakernya. Sebentar ini ya. Nah ini oli. Nah ini oli banyak sekali yang masuk ke bagian ruang pembakaran. Ini indikasi bisa ring shakernya yang bermasalah. Walaupun boringnya baru ya, dalam arti beberapa bulan yang lalu dilakukan penggantian menurut konsumen. Ini Pak, untuk bagian boringnya dan shakernya mengalami masalah ini, sehingga motor itu ya wajar ngebul karena oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran. Nanti saya lepas dulu ini untuk bagian boringnya. Saya cek apakah boringnya itu mengalami deglong atau ngefong ya, untuk memastikan yang bermasalah itu, yang benar-benar bermasalah itu di bagian apanya nanti. Ini saya lepas dulu bagian boringnya. Boring baru beberapa bulan kok seperti ini. Menurut informasi konsumen ini habis 1 juta, hampir 1,5 juta lah katanya dulu itu saat penggantian boring beserta lainnya. Saya tidak tahu, intinya ini boring baru plus shaker set hampir habis 1,5 juta.
Memang untuk bagian buring ini memang terlihat baru. Intinya pernah dilakukan penggantian ya maksudnya. Nah, saya perlihatkan di sini, coba diamati. Nah, bagian linernya ini dihasil. Nah, ada tekokan itu ngefong ya, deglong ya. Nah, ini loh. Nah, ini pasti ring sernya habis. Kalau seperti ini pasti ring sernya kalah. Buring baru, ori atau imitasi, nantilah. Aduh, parah ini. Kalau buringnya belum terlalu baret parah, cuman agak ngefong ya, jeglong itu ya, ada got. Untuk bagian seher saya lepas dulu. Saya lepas bagian ring sernya dulu. Untuk memastikan saya ukur di celah buringnya apakah ada space yang terlalu longgar sehingga oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran. Sekernya memang baru, cuman kalau kualitasnya ini menurut saya pribadi ya, kualitasnya berarti kurang baik, kurang bagus. Kalau dilihat sih belum pernah kekurangan oli. Nah, ini untuk ringnya saya masukkan dulu seperti ini, kemudian nanti bisa dilihat space-nya atau jaraknya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini untuk ring atasnya atau ring kompresi satunya bagian atas. Nah, mengalami celah yang sangat-sangat longgar. Ini sudah tidak wajar lagi kalau seperti ini. Ini berarti sudah terkikis atau aus. Nah, bisa dilihat jaraknya atau space-nya di ujungnya itu. Sebentar. Nah, ini jarak atau space-nya itu terlalu longgar, sangat-sangat banget ini. Ini berarti yang bermasalah di bagian piston sama ring pistonnya. Ini harus dilakukan penggantian ulang untuk piston setnya. Ya berserta buringnya kalau mau sembuh total. Ini tak lepas dulu untuk pistonnya. Saya cek semua untuk ring-ringnya. Duh, parah ini. Aduh, susah. Sebentar. Pakai tang kecil aja. Untuk pistonnya juga baru, Pak. Ini baru set mungkin dengan buringnya dulu saat penggantian. Namun umurnya itu tidak awet. Ya, bisa jadi karena kualitas ring pistonnya yang bermasalah. Nah, ini saya perlihatkan untuk bagian piston. Saya lepas dulu untuk ring-ringnya dan saya lap dulu sebentar. Nanti cek apakah semua ring-ringnya ini mengalami space yang terlalu terlalu longgar banget.
ini original atau enggak sih, kok enggak ada mereknya. Untuk pemasangan sih enggak terbalik ya, sudah sesuai nih. Di titiknya itu di bagian bawah, karena diameter pen piston itu yang paling panjang itu letaknya di klep in. Klep X di bagian bawah. Ini untuk ringnya saya lepas, saya masukkan. Apakah sama juga space-nya, apakah sama mengalami kelonggaran seperti ring yang kompresi satunya. Oh, ada space namun tidak begitu parah seperti ring kompresi yang pertama tadi ya. Kalau ring pertama ini kan space-nya kan terlalu, nah itu terlalu, celahnya itu terlalu longgar banget. Yang pertama ini yang ring kompresi paling atas atau kompresi satunya. Nah ini mengalami kelonggaran banget. Intinya aus untuk ring sehernya. Kemudian ring kompresi 2-nya ada space namun bisa dikatakan normal lah. Tapi yang pertama kok terlalu longgar banget ya. Yang ini tidak. Nah ini loh, ini ring kompresi pertama atau ring kompresi atas. Nah itu loh, ada celah, space-nya itu terlalu longgar seperti ini. Ini otomatis oli itu tidak bisa tertahan atau oli itu masuk ke bagian ruang pembakaran secara kontinu terus menerus. Oli itu ya masuk karena ringnya ini bermasalah. Kalau yang ini ada space namun tidak terlalu parah seperti yang pertama tadi. Nah bisa dilihat ada space namun bisa dikatakan normal lah, standar. Nah ini loh. Nah bisa dilihat kalau seperti ini sebenarnya normal, tidak masalah. Apakah nanti tak coba ganti ring piston dulu? Tak coba ganti ring piston, kalau memang sembuh ya. Tapi biasanya tidak lama, hanya sementara. Karena buringnya juga ada deglongan, ada gotnya, ngefong gitu loh. Nah untuk sehernya ini sebenarnya belum mengalami goresan ya. Tapi kok tembol-tembol seperti ini, ya wajar sih sebenarnya. Untuk ring cacingnya atau ring olinya coba tak lepas dulu lah. Tak lepas dulu. Tak masukkan apakah masalahnya ini penentu. Kalau ring olinya ini bermasalah, otomatis oli juga masuk. Ini bukan ring kompresi ya, ini ring oli ya, ring cacing ya, penahan oli. Nah saya masukkan dulu lah. Tak coba lihat dulu untuk space-nya apakah sama mengalami kelonggaran yang sangat-sangat parah atau signifikan. Saya kira malah seal flap-nya, ternyata ring pistonnya. Ini kalau ganti ring piston sembuh namun hanya sementara. Takutnya nanti ngebul lagi. Sedangkan ini tidak bisa dikolter ini. Kecuali pakai buring yang mitasi atau yang besi, ketika ngebul masih bisa dikolter. Ini masalahnya di hasil. Nah ini saya perlihatkan untuk celah ring olinya ya. Mana itu? Ada space-nya juga agak longgar sedikit lah. Nah agak longgar sedikit ini. Tak coba ganti ring seker dulu nanti. Kalau sembuh ya alhamdulillah, kalau enggak ya misalkan enggak keluar asap juga sementara, karena ini ada ngeflag gitu loh. Ini saran saya sih Pak, harus ganti buring Pak. Ganti buring yang model besi lah.
Jadi kalau sewaktu-waktu ngebul kan bisa dikolter. Kalau ini kan tidak bisa ini Pak, karena di hasil tidak bisa dikolter. Nah ini loh, bagian bawahnya itu ada ngefongnya ya, atau ada flagnya, jadi bermasalah nanti. Nah ini loh, ada flag atau jeglongannya. Kalau boring belum baret, cuman ngeflag. Jadi kalau diraba pakai jari itu terasa banget. Kemudian kalau saya masukkan saker seperti ini, kemudian saya pukul-pukul, itu pasti bunyi kling 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 gitu. Nah seperti ini. Ya Pak, ganti boring saja lah Pak. Ini kalau tak pasang, tak paksa, ya sembuh. Tapi hanya beberapa hari atau beberapa bulan Pak, sementara, tidak bisa maksimal ini. Fix masalahnya di bagian boring sama piston ya, untuk Mio 125 ini. Ini bermasalah di bagian boringnya. Oke, monggo Pak, silahkan yang terbaik lah.